semuanya, selamat datang kembali di podcast kita, di mana kita akan membahas ketimpangan ekonomi di Indonesia dengan kacamata teori pembangunan klasik Marxis. Sebelum kita membahas teori ini, perkenalkan nama saya Abdullah Konsesal, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara semester 2 selaku moderator, dan juga sudah ada bersama kita ada 7 narasumber yang siap mendiskusikan isu ini secara kritis. Sebelum itu, mari memperkenalkan diri dulu dan narasumber. Halo, perkenalkan nama saya Gata Krisita Melan, mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 2. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Unity Rahajo, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara semester 2. Halo, perkenalkan nama saya Halini Anastasia Sean, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, mahasiswa semester 2. Saya Febrianti Agustinus, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara semester 2. Halo, saya Desina Nani Paji, mahasiswa Ilmu Prodi Administrasi Negara semester 2. Halo, perkenalkan nama saya Albertina Milabulu, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara semester 2. Halo, perkenalkan nama saya Nike Fai, Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 2. Baik teman-teman, mari kita mulai diskusi kita hari ini. Pertama-tama, teman-teman bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan teori pembangunan klasik Marxis? Teori pembangunan klasik menurut saya berfokus pada konflik antara kelas borsius dan polaritas, di mana Marx berpendapat bahwa ketimpangan ekonomi muncul dari cara produksi kapitalis. Mereka mengatakan di mana pemilik modal mengeksploitasi pekerja dalam konteks negara berkembang, atau kita dapat melihat bagaimana struktur ini masih berlanjut. Menurut teman-teman, bagaimana relevansi teori Marxis dalam konteks negara berkembang? Menurut saya setuju pendapat Ali ini karena banyak negara berkembang masih terjebak dalam pola eksploitasi, terutama dalam sektor sumber daya alam. Misalnya banyak perusahaan asing yang mengalami keuntungan besar bagi sumber daya di negara-negara Afrika, sementara masyarakat lokal tetap miskin. Bagaimana tentang pendapat tentang kalian? Itu menurut pendapat saya. Bagaimana tentang kalian? Itu benar. Contoh seperti itu menunjukkan bagaimana hubungan ketidakadilan ini berlangsung di tingkat global. Namun, bagaimana dengan dampak sosial dari ketimpangan ini? Apa pendapat kalian? Baik, dampak sosialnya itu sangat signifikan. Ketimpangan ekonomi seringkali mengarah pada akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan kesehatan. Hal ini tuh memperburuk kemiskinan dan juga menciptakan konflik sosial. Apakah kalian melihat contoh konflik dari hal ini di negara kita? Ya, tentu. Di negara kita misalnya ada banyak daerah yang kaya sumber daya tetapi masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Ini mencerminkan ketidakadilan struktural yang ada. Bagaimana pendapat teman-teman terkait kasus 1% orang kaya menguasai 50% kekayaan? Ya, baik. Salah satu fenomena menarik adalah fakta bahwa 1% orang kaya menguasai lebih dari 50% kekayaan dunia. Menurut laporan Oxfam pada tahun 2021, 1% orang terkaya di dunia menguasai sekitar 45,6% dari total kekayaan global. Ini menunjukkan bahwa kekayaan sangat terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Benar sekali, saya setuju dengan Desli. Di Indonesia juga ada fenomena serupa. Laporan Selios menyebutkan bahwa kekayaan 50% orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang biasa. Ini menunjukkan betapa ekstrimnya ketimpangan yang ada. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Menurut saya, salah satu solusi dari saya adalah mendorong kebijakan restribusi kekayaan melalui pajak progresif dan investasi dalam layanan publik. Karena namun tantangannya adalah banyak dan orang kaya ini memiliki pengaruh besar dalam politik dan ekonomi. Tetapi kita juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ketimpangan ini. Karena banyak orang tidak menyadari seberapa besar kesenjangan yang ada dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana juga pendapat teman-teman terkait dengan peran sektor swasta dan teknologi? Baik, peran sektor swasta menurut saya dia berperan penting dengan menerapkan model bisnis sosial yang fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Tetapi kita perlu tahu bahwa
Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana sistem ekonomi saat ini beroperasi. Dalam banyak kasus, keuntungan dari kebijakan ekonomi seringkali hanya dinikmati oleh kelompok elit. Dan juga bagaimana pendapat teman-teman tentang kesadaran generasi muda untuk menghadapi masalah ekonomi yang terjadi saat ini. Ya, generasi muda ini sering sekali cenderung lebih kritis terhadap sistem kapitalisme global saat ini dan menyadari bahwa teknologi bisa menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat miskin. Baik, kita sudah di penghujung podcast, di mana saya berterima kasih kepada teman-teman atas diskusinya hari ini. Kita telah membahas banyak poin penting mengenai teori pembangunan klasik dan juga ketimpangan ekonomi di negara berkembang, termasuk penguasaan kekayaan oleh segelintir orang kaya. Semoga kita dapat berkontribusi pada solusi untuk menyikapi masalah ke depannya. Pembahasan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana teori pembangunan klasik Marxis dapat digunakan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi, serta menyoroti isu kritis tentang konsentrasi kekayaan dan ekstrim dalam masyarakat saat ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.